Halo everyone, gimana nih kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita juga terjaga dari virus-virus yang tetap sehat selalu. Nah, baik, perkenalkan. Tapi kita awali dulu dengan Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Putri Putri. Saya mahasiswa gizi di Universitas Islam Al-Jati. Adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan makalah sejarah kuliner Nusantara, tepatnya pada daerah Palembang ya. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas individu mata kuliah sosio-antropologi kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Esi Julpiani yang saya hormati. Baik, untuk mempersingkat waktu, bisa langsung saja ke videonya. Palembang merupakan salah satu kota besar di Pulau Sumatera yang terkenal dengan sungai terpanjang yaitu Sungai Musi. Nah, Sungai Musi memberikan sumber penghasilan yang beragam bagi masyarakat Palembang. Salah satunya menjadikan kota Palembang sebagai destinasi kuliner favorit masyarakat Indonesia yang pasti ya. Kuliner yang paling digemari diantaranya kayak pempek yang dibuat dari bahan dasar ikan yang diperoleh masyarakat Palembang di sepanjang Sungai Musi ya. Terus ada juga kuliner yang kacang merah, tekwan, sana, ikan pindang, dan ikan asin ya. Sejarah pempek ikan pindang. Sejarah pempek pernah berada di Palembang sejak masuknya yaitu sekitar abad ke-16 saat Sultan Mahmud Badarudin II berkuasa di Kesultanan Palembang ya, Darussalam. Nah, menurut tradisi, nama pempek atau pempek diyakini berasal dari sebutan ape atau pepe, yaitu sebutan untuk paman atau laki-laki tua Tionghoa ya. Nah, berdasarkan cerita masyarakat sekitar tahun 1617, orang Ape berusia 65 tahun yang tinggal di daerah Prakitan atau tepian sungai Musinya itu merasa prihatin menyaksikan tangkapan ikan yang berlimpah di sungai Musi yang belum seluruhnya dimanfaatkan dengan baik. Hanya sebatas digoreng dan dipindang saja kan. Ia kemudian mencoba alternatif pengolahan lain. Kayak ia mencampur daging ikan giling dengan tepung tapioka sehingga dihasilkan makanan baru, kayak makanan si pempek ini nih. Makanan baru tersebut dijadikan oleh para ape dengan bersepeda keliling. Oleh karena itu nih, penjual dipanggil dengan sebutan ape. Maka makanan tersebut akhirnya dikenal sebagai empe-empe atau disebutnya pempek ya. Akan tetapi cerita rakyat ini justru patut ditelaah lebih lanjut karena beberapa bagian dalam cerita ini kurang sinkron lah dengan kayak misalnya singkongan sebagai bahan tepung tapioka. Nah, baru diperkenalkan bangsa Portugis ke Indonesia itu pada abad ke-16. Sementara bangsa Tionghoa telah menghuni Palembang sekurang-kurangnya sejak masa Sriwijaya. Gitu. Kayak terus selain itu dari sepeda. Nah, sepeda itu dikenal di Perancis dan Jerman pada abad ke-18. Nah, asal mula pempek memang berasal dari Palembang. Namun sejarah asal mula hidangan ini kurang jelas ya. Masih kayak ya simpang siur gitu ya. Masih pro kontra lah. Nah, dongeng tradisional mengaitkannya dengan pengaruh kuliner Tionghoa. Akan tetapi, sebagai sejarawan menyebutkan bahwa pempek mungkin berasal dari makanan kuno ya, yang disebut kalesan, makanan kukus yang dibuat dari campuran adonan sagu dan daging ikan. Dan diperkirakan sudah ada pada zaman kerajaan Sriwijaya pada abad keberapa gitu ya. Lalu tepung sagu didapatkan dari pati batang pohon rumbia atau enau. Nah, dan cerita mengenai pempek berasal dari orang Tionghoa di Palembang kemungkinan memang benar adanya gitu ya. Karena mengingat saat ini bahwa mayoritas pedagang pempek kenamaan gitu ya di kota Palembang dimiliki oleh pedagang-pedagang dari etnis Tionghoa. Nah, pempek atau empek-empek adalah makanan yang terbuat dari daging ikan yang digiling nih dengan lembut yang dicampurkan tepung kanji atau tepung sagu ya, serta komposisi beberapa bahan lain seperti telur, bawang putih, terus yang penyedap rasanya gitu ya, ditambah juga dengan garam ya. Nah, pempek biasanya disajikan dengan kuah cuka yang memiliki rasa asam, manis, dan pedas ya. Mungkin sebagian teman-teman di sini dan mungkin ibu dosen juga sudah pernah mencicipi pempek, gimana rasanya. Nah, pempek sering disebut sebagai makanan khas Palembang, meskipun hampir semua daerah di Sumatera Selatan dan Bengkulu juga memproduksinya gitu ya. Pempek dapat ditemukan dengan mudah di kota Palembang,
beberapa daerah Sumatera Selatan hingga Provinsi Bengkulu. Ada yang menjualnya di restoran, ada yang di pinggir jalan gitu, ada yang di pukul atau di kaki lima gitu ya. Nah, pada tahun 1880-an, penjual bisa memikul satu keranjang penuh pempek sambil berjalan kaki. Baku pempek dan jenis pempek. Nah, pada awalnya pempek dibuat dari daging ikan belida ya. Namun dengan semakin langka dan mahalnya harga ikan belida, nah sampai hingga ditetapkan sebagai spesies yang dilindungi ya pada tahun 2021 ini. Nah, ikan tersebut lalu diganti dengan ikan gabus yang harganya lebih murah juga ya. Tapi dengan rasa yang tetap gurih gitu ya. Pada perkembangan selanjutnya, beberapa jenis ikan sungai lainnya juga dapat digunakan, misalnya kayak ikan putak, toman, bujul. Nah, dipakai juga jenis ikan laut seperti tenggiri, yang banyak dipakai itu tenggiri kan ya. Kakap merah, parang-parang, ekor kuning, dan ikan sebelah namanya. Bahkan ada juga yang menggunakan ikan dencis atau ikan lele serta ikan tuna putih ya. Ikan pilihan lah ya. Nah, penyajian pempek ditemani oleh kuah saus berwarna hitam kecoklatan ya, atau itu disebutnya cuko. Nah, cuko itu dibuat dari air yang dididihkan. Cuko itu bahasa dari Palembangnya ya, tapi bahasa kitanya itu cuka. Kemudian ditambahkan gula merah, ebi atau udang kering, cabai rawit, bawang putih, dan garam ya yang pasti. Bagi masyarakat asli Palembang dan sekitarnya itu Sumatera, cuko itu dulunya makanannya itu pedas, tapi dengan berkembangnya zaman dan banyak peminat juga dari luar Palembang, maka dibuatkan cuko yang tidak pedas. Nah, adapun jenis pempek yang terkenal adalah pempek kapal selam, itu pempek yang diisi dengan telur ayam ya, yang digoreng dalam minyak panas. Ada juga yang seperti pempek lenjer, pempek bulat, pempek kulit ikan, pempek pistel ya, yang berupa yang berisi irisan pepaya muda yang direbus. Itu mungkin di kuningnya itu tidak dapat dicari ya, mungkin ada tapi susah, barangkali di Palembangnya dapat ditemukan dengan mudah gitu ya. Terus ada pempek telur kecil, pempek keriting ya. Nah, dari satu adonan pempek ada banyak makanan yang bisa diolah nih, kayak bergantung baik pada komposisinya maupun proses pengolahannya gitu ya. Jadi hasil akhirnya tuh kayak gimana pola penyajiannya. Di antaranya adalah kayak laksan, tekwan, model, celimpung, dan lenggang ya. Laksan dan celimpungan disajikan dalam kuah yang mengandung santan, sedangkan model dan tekwan disajikan dalam kuah yang berisi kepingan jamur kuping gitu ya, terus kepala udang dan bengkuang, serta ditaburi irisan bawang, seledri, dan bawang goreng ya, dengan bumbu lainnya gitu. Nah, varian baru juga sudah mulai dibuat orangnya, misalnya seperti kayak dikreasikan gitu, pempek isi keju, pempek isi bakso sapi, pempek sosis, serta pempek lenggang keju yang dipanggang di wajan anti lengket. Itu banyak kok banyak penjualnya juga ya. Nilai gizi ya. Kandungan gizi pada ikan tenggiri sebagai bahan baku pempek. Ikan yang bentuknya memanjang dan pipih ini ternyata memiliki banyak kandungan gizi yang menyehatkan untuk tubuh kita gitu ya. Dalam 100 gram ikan tenggiri terkandung beberapa gram nutrisi ya, seperti kayak air, energi, protein, lemak, kalsium, vitamin ya, vitamin C, vitamin A gitu ya, dan banyak lainnya juga seperti kayak thiamin, tembaga, manga, mikrogram ya, selenium. Nah, di sini juga saya menambahkan jurnal penelitian terdahulunya ya. Ini jurnal oleh Rosdiana 2002, pengaruh penyimpanan dan pemasakan terhadap mutu gizi dan organoleptik pempek, variabel bebasnya, dampak penyimpanan. Sejarah es kacang merah dan nilai gizi yang terkandung. Sejarah es kacang merah nih, Palembang itu begitu terkenal dengan pempeknya ya, tapi tentu saja ada minuman terkenalnya juga itu, seperti kayak es kacang merah ya. Konon es kacang merah ini sudah terkenal pada tahun 1980-an. Kayak lezatan es ini bahkan sudah terdengar di seluruh masyarakat Palembang ya. Mungkin di masyarakat lainnya juga, di Kuningan juga sudah banyak kok es kacang merah. Sesuai namanya, es ini memang menggunakan kacang merah sebagai bahan baku utama dengan tambahan parutan es dengan susu kental ya. Kekasan rasa kacang merah ini yang membuat es ini terasa beda di lidah gitu ya.
Rasanya itu begitu unik, lembut, manis, gurih ya. Nah, kacang merah dengan kualitas unggul jadi penentu enak atau tidaknya es ini. Tak hanya sebagai pelepas dahaga yang menyegarkan gitu ya. Es kacang merah juga memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Kacang merah adalah salah satu makanan yang tinggi serat. Nah, kandungan asam folat, kalsium, karbohidrat, dan berprotein tinggi menjadikan manfaat kacang merah sangat diperlukan tubuh gitu ya. Jurnal penelitian terdahulunya itu pengaruh substitusi susu sapi dengan sari kacang merah terhadap kualitas fisik, mikrobiologis, dan kimia askem probiotik ya, oleh D. P. Yunitasari, W. Dr. Insinyur Nurliani, MS, dan Dr. Nur Tifauziah, MKes ya. Dan ada beberapa lagi jurnal terdahulunya. Bahan baku dan jenisnya ya. Bahan baku yang diperlukan itu 500 gram ikan patin yang sudah dibersihkan. Bumbu halusnya itu 6 butir bawang merah, dicuci bersih, 2 siung bawang putih, cuci bersih, 4 bawang cabai merah besar, 1 bungkus terasi bakar, 2 cm kunyit, 3 cm jahe, dan 500 ml air. Bumbu kasarnya itu setengah buah nanas diiris kotak-kotak, 2 batang serai dimemarkan, 2 lembar daun salam, 4 cm lengkuas dimemarkan juga. Bumbu tambahan itu asam jawa ya secukupnya, gula pasir, gula merah diiris-iris, penyedap lainnya. Bumbu pelengkapnya itu 10 buah cabai rawit, 3 buah tomat, kemangi secukupnya juga ya. Kandungan nilai gizi, kandungan nilai gizinya itu nilai protein daging patin juga tergolong tinggi, mencapai 68,6% ya. Kandungan gizi lainnya adalah lemak, air, vitamin-vitamin juga terdapat di situ ya. Protein juga pasti banyak di situ karena ikan itu kan sebagai sumber protein juga. Jurnal penelitian terdahulunya itu karakteristik nugget pindang ikan ampas tahu yang ditambah tepung tulang ikan sebagai sumber kalsium. Nah, itu oleh Hardoko dengan Edi Suprayitnu, Titik Dwi Sulistiano, Alpin Adam Arifin. Jadi kesimpulannya, Palembang memiliki beberapa macam makanan khas yang sangat enak dan menarik. Keanekaragaman makanan khas itulah yang membuat suatu daerah memiliki keunikannya masing-masing. Jadi jika ingin berkunjung ke Palembang, tidak afdol jika tidak makan makanan khas ini. Masih banyak makanan khas yang lainnya, baik makanan modern atau tradisionalnya. Tetapi yang paling terkenal itu hanya sebagian saja. Semoga makanan khas Palembang ini bisa terus berinovasi dan berkembang mengikuti era industri kuliner di Indonesia. Sarannya, semoga makalah yang kami buat ini berguna bagi penulis, bagi saya dan pembaca, dan kami juga mengharapkan kritikan dan sarannya supaya kami bisa memperbaiki makalah kami sampai sempurna dan presentasi ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.